Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sri Review Channel. Hari ini saya akan melakukan sedikit review berkaitan dengan materi ketiga, materi ketiga untuk mata kuliah Psikologi dan Etika Profesi. Nah, apa yang mau kita bahas hari ini kita akan review sedikit adalah berkaitan dengan disiplin dan produktivitas kerja ya. Setelah kemarin kita membahas tentang hakikat manusia, lalu kita juga membahas tentang hakikat kerja, maka sekarang kita akan bahas tentang disiplin dan produktivitas kerja. Oke deh, kita langsung aja ya ke slide yang akan saya share berikut ini. Oke, baik teman-teman siswa semuanya, sudah ada ya, sudah tampil juga di depan teman-teman semuanya untuk materi hari ini. Oke, saya akan mereview sedikit tentang disiplin ya. Kalau kita bicara tentang disiplin, biasanya ketika saya tanya disiplin itu apa sih, gitu ya. Nah, itu biasanya akan dijawab disiplin itu tepat waktu, Bu. Disiplin itu tidak pernah terlambat. Disiplin itu melakukan sesuatu dengan rutin, misalnya gitu ya. Nah, kadang-kadang memang berbicara tentang disiplin itu pasti berkaitan juga dengan waktu gitu, seringnya seperti itu. Nah, kita akan lihat lebih jauh sebenarnya apa sih disiplin itu dan bagaimana kaitannya dengan produktivitas kerja, ya. Nah, di sini kita akan lihat dulu ya, apa sih arti disiplin ya. Nah, disiplin menurut James Driver dari sisi psikologis ya, kita akan mengetahui bahwa disiplin adalah kemampuan mengendalikan perilaku ya, yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai dengan hal-hal yang telah diatur dari luar atau norma yang sudah ada. Ya, jadi kalau dilihat dari definisi James Driver, kata kuncinya adalah bahwa secara psikologis ya, disiplin adalah kemampuan mengendalikan perilaku. Jadi kontrol kita ya, diri kita sendiri untuk mengendalikan perilaku kita ya. Nah, sedangkan menurut Fred Versill dari sisi sosiologi, disiplin itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, disiplin dari dalam diri sendiri ya. Yang kedua adalah disiplin sosial ya. Nah, keduanya pasti berhubungan satu sama lain sehingga seseorang yang memiliki disiplin ya, baik itu disiplin diri sendiri akan mengarahkan perilaku dan perbuatannya berdasarkan patokan atau tingkah laku tertentu yang diterima oleh kelompok dan lingkungan sosial masing-masing. Ya, baik itu nanti kita dapatkan lewat media pendidikan ataupun pembelajaran ya. Sedangkan menurut John McCree dari segi etika, disiplin adalah suatu kemauan dan perbuatan seseorang dalam mematuhi seluruh peraturan yang telah terangkai dengan tujuan tertentu. Ya. Jadi, bicara tentang disiplin, yang pertama adalah pengendalian perilaku, ya. Yang kedua adalah bahwa disiplin itu akan berkaitan juga dengan rule, dengan aturan-aturan, ya, yang biasanya perlu diikuti supaya kita bisa diterima oleh orang lain, ya, dan juga kita memiliki tujuan dan patokan yang memang cukup jelas gitu ya. Jadi seseorang yang disiplin itu pasti dia akan mengerahkan gitu ya kemampuannya untuk bisa mencapai tujuannya yang pasti dengan perilaku yang baik ya. Selanjutnya kita akan lihat disiplin berdasarkan sumbernya. Jadi sumber-sumber disiplin itu banyak ya. Yang tadi disebutkan kan tadi beberapa definisi ada disiplin terhadap diri sendiri dan juga disiplin sosial. Ya, selain itu juga ada disiplin nasional. Ya, disiplin nasional itu apa? Jadi disiplin nasional itu lebih mengarah kepada misalnya aturan-aturan yang ada di negara kita. Misalnya, kalau kita berkendara, maka kita harus punya SIM. Kita harus bisa ada STNK, ya, ada juga bukti kepemilikannya. Sehingga ketika misalnya di tengah perjalanan kita bisa lebih nyaman
Dan kalaupun misalnya ada pemeriksaan, kita pun pasti akan lolos gitu ya. Karena kita memang berdisiplin terhadap aturan ya. Nah, misalnya disiplin nasional ini berlaku secara menyeluruh. Jadi kalau misalnya lampu merah di Bogor, lampu merah di Jakarta, lampu merah di Semarang, lampu merah di Jogja, di Solo, atau bahkan sampai misalnya Timur Timur, maka semua orang akan bersepakat bahwa harus berhenti. Ya, nah ini disiplin nasional. Lalu ada disiplin organisasi. Nah, biasanya disiplin organisasi ini sangat mudah kita temukan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, misalnya dalam satu perusahaan. Nah, jadi teman-teman yang mungkin sudah ada yang bekerja gitu ya, coba cek sekali-sekali gitu ya peraturan perusahaannya, ada tata tertib dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diikuti dan menjadikan pedoman atau patokan untuk kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri ya. Baik, selanjutnya disiplin berdasarkan tindakan ya. Nah, ini biasanya yang paling sering diucapkan ya oleh seseorang atau orang lain ketika misalnya berbicara atau ditanyakan tentang disiplin itu apa. Nah, kebanyakan menjawab disiplin waktu. Nah, artinya memang ketika berbicara tentang disiplin, orang akan lebih melihat kepada perilaku. Orang akan lebih melihat kepada tindakan. Artinya sesuatu yang bisa dilihat oleh mata kita secara fisik. Ya. Nah, disiplin waktu misalnya termasuk di dalamnya disiplin dalam beribadah, ya. Salah satunya. Lalu ada disiplin sikap, ya. Disiplin sikap ini adalah juga kita mendisiplinkan continuous juga dengan perilaku kita, sikap kita, ya. Lalu ada disiplin kerja. Yang disiplin kerja ini tadi sikap dan perilaku kita akan dikontrol oleh aturan atau peraturan yang ada di dalam suatu organisasi berkaitan dengan sistem kerja. Misalnya kita bisa lihat SOP ya, standar operasionalnya. Misalnya teman siswa mungkin nanti ditempatkan di bagian HR, di bagian keuangan, ya atau nanti di GA gitu ya. Nah, di situ sudah bisa melihat gitu kan, kira-kira SOP-nya itu apa saja gitu yang harus diketahui dan juga harus dipahami dengan baik. Pasti berbeda kan? Ya, SOP-nya orang keuangan dengan SOP-nya orang HR dengan SOP-nya GA pasti ada sedikit perbedaan, walaupun nanti mungkin tetap ada koordinasi satu sama lain ya. Nah, ini disiplin kerja. Nah, teman-teman, hal yang sangat menarik sekali berbicara tentang disiplin, ya ternyata ada 3 elemen disiplin. Jadi ketika berbicara tentang disiplin, itu tidak hanya yang ini saja yang disebutkan tadi, berkaitan dengan disiplin waktu ya dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya ada 3 elemen disiplin ini yang disebut dengan disiplin adalah ketika ketiga elemen ini terpenuhi. Yang pertama adalah memulai ya. Orang sukses itu selalu memulai dulu gitu. Jadi disiplin itu enggak kayak terjadi langsung gitu, instan. Tapi memang harus dimulai. Ketika misalnya kita berniat untuk bangun pagi, ya rutin misalnya. Saya ingin bisa selalu bangun sebelum sholat subuh misalnya. Nah, itu baru keinginan. Tapi ketika misalnya kita sudah berani memulai dengan bertindak ya, ada perilaku kita, jadi kan itu baru motif tuh. Lalu kita termotivasi untuk bisa bangun pagi, kita mungkin masih menggunakan alat bantu ya seperti alarm di handphone gitu kan. Nah, di jam tertentu akhirnya bunyi gitu kan. Dan membuat kita akhirnya terbangun. Nah, jadi kita harus mau mulai dulu. Kalau kita nggak mau memulai dulu ya mungkin kita tidak akan pernah disiplin ya. Lalu yang kedua, setelah kita mulai adanya pengulangan, adanya kontinuitas. Jadi seseorang yang disiplin itu ya, seseorang ketika ingin mendapatkan predikat sebagai memang dia orang yang disiplin, yang kedua adalah mengulangi. Karena pengulangan yang baik itu akan menjadi satu karakter. Ya, jadi dari kebiasaan akan membentuk karakter dan ketika sudah membentuk karakter biasanya akan lebih lama gitu ya. Akan lebih lama terlihat juga konsistensinya. Nah, mengulang terus ya dilakukan. Lalu yang ketiga adalah akuntabilitas, konsistensinya. Ya, dia diulang, tapi konsisten nggak bangunnya. Misalnya tadi pengen bangun sebelum sholat subuh, misalnya jam 4. Konsisten nggak bangun jam 4? Ya,
atau jam 4, kadang jam 5, kadang setengah 6. Nah, itu kan berarti belum konsisten. Walaupun sebenarnya apa namanya sudah lebih baik gitu ya dibandingkan sebelum-sebelumnya misalnya. Nah, termasuk juga adalah untuk menjaga akuntabilitas dan konsistensi ini, kita biasanya harus juga berteman dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang sama gitu ya. Makanya kalau kita lihat kan ada juga misalnya seperti komunitas gitu ya, komunitas sholat tahajud gitu ya. Jadi mereka saling membangunkan melalui handphone gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga dalam rangka membuat kita belajar lebih disiplin. Lalu itu juga mungkin juga ada komunitas one day one juice ya. Nah, itu kan kalau dilakukan secara berjamaah itu biasanya powernya akan lebih besar sehingga membuat kita akan terpacu terus dan melakukan satu hal itu ya yang merupakan tujuan kita atau keinginan kita menjadi lebih terjaga gitu ya. Nah, bagaimana cara agar kita disiplin ya? Nah, caranya yang pertama kita harus singkirkan distraksinya dulu. Apa sih yang membuat kita merasa ragu-ragu kalau kita tuh bisa nggak ya disiplin ya? Misalnya ada yang bilang bahwa kamu mah nggak bisa, nggak bakal bisa bangun pagi misalnya gitu ya. Nah itu kan distraksi tuh namanya. Nah kita nggak perlu dengerin tuh. Jadi ya udah kita harus yakin dengan keinginan kita harus yakin dengan kemampuan kita bahwa kita bisa. Ya, jadi hindarkan nggak perlu didengerin banget gitu ya. Perkataan-perkataan negatif yang menyatakan bahwa kita tidak bisa. Nah kalau teman-teman ingat atau nanti lihat kemarin ya di sudah saya post juga gitu bagaimana hakikat kita sebagai manusia ya, bahwa ketika misalnya kita baper aja gitu ya, itu kan sudah di perasaan kita tuh. Nah ketika kita baper akhirnya kita kepikiran gitu. Nah pikiran kita akan bilang bahwa yaudah deh kayaknya kamu nggak bisa deh gitu kan. Akhirnya ya benar tindakan kita yang tadinya harusnya bersemangat akan menjadi malas ya. Yang kedua jangan menunggu mood datang ya. Saya sedikit tipu nggak apa-apa ya. Jangan menunggu mood datang. Jadi, nanti deh nunggu mood dulu, ngerjain tugas nunggu mood dulu ya. Kalau nunggu mood dulu ya mungkin nggak akan selesai-selesai ya gitu ya. Karena banyak faktor eksternal yang mempengaruhi kita ya. Jadi jadwalkan sekarang juga. Kalau misalnya ada tugas nih, saya mesti mengerjakan jam 8. Maka ya udah komitmen jam 8. Kira-kira selesai berapa lama nih? Kayaknya 30 menit selesai. Ya udah fokus 30 menit untuk mengerjakan tugas, sudah tidak lagi buka handphone, sudah tidak lagi lihat-lihat WhatsApp atau yang lain. Fokus saya seolah-olah hanya punya waktu 30 menit gitu ya. 30 menit, ini tadi jadi 60 ya. 30 menit saja untuk menyelesaikan tugas itu. Anggap kita memang lagi ujian dengan deadline, ya. Lalu terima konsekuensinya. Ya, setiap keputusan kita pasti ada konsekuensinya. Ketika kita bisa memutuskan untuk pengen tadi bangun jam 4 pagi, konsekuensinya mungkin masih rada-rada ngantuk gitu ya, pengen tidur lagi. Tapi memang kita harus tetap mengukuhkan niat kita gitu. Atau misalnya tadi one day one juice yang harusnya misalnya kita ada satu waktu tuh luang, biasanya kita mungkin nonton TV atau apa ya. Konsekuensinya adalah kita mengurangi waktu nonton itu dengan kita membaca Al-Quran misalnya seperti itu. Lalu kelilingi diri Anda dengan orang yang disiplin ya. Jadi pastikan tadi itu ya sama seperti untuk menjaga konsistensi bahwa kita harus ditemani juga, bahwa dipastikan kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki keinginan untuk sama-sama berdisiplin. Yaitu tadi yang bisa kita tergabung di komunitas tahajud malam, kita tergabung di komunitas one day one juice atau komunitas-komunitas yang lain yang memang bisa menjaga kita untuk lebih berdisiplin. Misalnya komunitas yang berkomitmen tidak menggunakan plastik, ya, gitu kan ya, go green, gitu kan, seperti itu. Nah, ketika kita bergabung dengan mereka yang memiliki satu visi dengan kita, itu akan lebih mengasyikkan dan membuat kita yakin bisa melakukan disiplin untuk diri kita sendiri ya. Lalu memiliki coach, mentor, dan pelatih ya. Mungkin untuk beberapa hal ada juga yang memerlukan pelatih ya. Misalnya seperti dalam dunia usaha, ketika kita ingin berdisiplin tentang keuangan, ya tidak mencampurkan antara keuangan perusahaan, misalnya usaha kita dengan keuangan pribadi, maka kita kadang-kadang memerlukan
coach gitu ya. Supaya apa? Supaya kita on track terus gitu. Kalau enggak, ntar aduh ini ternyata lagi defisit, Allah dipakai sedikit-sedikit nggak apa-apa kali. Nah, coach ini biasanya sudah punya planning-planning, punya target dan evaluasi yang harus dilakukan. Oke ya, sampai sini saya rasa aman. Saya akan lanjutkan kembali. Tidak ada ya orang sukses tanpa disiplin ya. Ini hal yang dari beberapa banyak orang-orang sukses kalau kita bisa tanya, rata-rata mereka memiliki kedisiplinan ya. Mereka tuh punya komitmen, mereka tuh punya konsistensi. Nah, ada dua elemen yang sama yang terdapat pada orang sukses ya. Yang pertama adalah kompetensi ya. Jadi selain tadi sudah memiliki keinginan disiplin, tapi juga dibarengi dengan kompetensi ya, kemampuan. Apakah itu baik itu kompetensi fungsional, baik itu kompetensi peran, kompetensi perilaku, atau kompetensi yang memang inti yang memang diserap sehingga perilaku dan tindakannya bisa mengikuti kompetensi yang memang diharapkan oleh suatu organisasi ya. Jadi kita harus tahu nih pekerjaan kita apa, lalu kompetensi fungsionalnya apa ya. Nanti kita akan bahas yang lebih banyak, lebih lanjut berkaitan dengan kompetensi ya. Oke, yang kedua adalah pengendalian diri, self control ya. Self control ini merupakan salah satu ciri seseorang yang memiliki kedewasaan berpikir yang matang ya, termasuk juga intelektual yang cukup baik, adalah salah satunya dengan self control ya. Nah, ini pengendalian emosi, mengendalikan, menahan diri. Beda dengan menekan ya. Kalau menekan itu kita cenderung mungkin bisa jadi stres gitu ya. Tapi kalau kita menahan itu bisa sometimes kita rilis, tapi waktunya dicari yang tepat gitu. Ketika misalnya kita tidak nyaman dengan perilaku seseorang, kita tidak lantas marah pada saat itu gitu ya. Tapi kita menahannya terlebih dahulu, kita lakukan filter, kita rilis sambil kita nanti memecah persepsi kita gitu ya tentang ini kok dia seperti ini, jangan-jangan. Nah, ini kan kadang-kadang pikiran-pikiran negatif. Nah, teknik memecah pemikiran ya, teknik memecah pikiran negatif. Nanti saya akan coba review juga untuk teman-teman, nanti ditunggu aja ya. Nah, selanjutnya, disiplin ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dia merupakan pembeda antara orang yang tahu dan melakukan, ya. Jadi kadang-kadang orang juga banyak yang tahu kalau misalnya nih ya, jam sekolah nih misalnya, jam sekolah masuk jam 7. Semua teman-teman kita dalam satu sekolah itu tahu kalau masuknya jam 7. Tapi tidak jarang ada juga yang tidak mau melakukan, artinya masih tetap ada yang terlambat. Nah, jadi orang yang disiplin adalah memang yang dia tahu dan mau melakukan, artinya dia juga datang tepat jam 7 pagi, tidak lebih gitu ya, bahkan jam 8, jam 9, nah itu akhirnya mereka dapat punishment ya. Jadi orang yang disiplin itu sekali lagi adalah merupakan pembeda antara orang yang tahu dan yang mau melakukan. Tahu tapi tidak mau melakukan, itu tidak disiplin namanya ya. Dan disiplin ini is the bridge between goals and accomplish. Jadi dia merupakan jembatan antara tujuan kita dan bagaimana kita bisa mencapainya ya. Manfaat disiplin apa sih Bu? Ngapain sih Bu kita mesti disiplin gitu ya? Nah, disiplin ini memiliki manfaat ya, ada hakikatnya gitu loh. Kenapa sih kita harus disiplin? Yang pertama adalah kita pasti akan tumbuh kepekaan, ya mampu menyelami perasaan orang lain dan belajar menghargai orang lain. Ketika kita berjanji sama orang lain bahwa saya akan datang jam 8 pagi, misalnya saya janji jam 8 nih, ternyata saya datangnya jam 9. Nah, suatu ketika kita diperlakukan sama oleh orang lain gitu ya, dia janji datang jam 8 tapi ternyata jam 9 bahkan jam 10. Nah, di situ kita akan merasakan kan menunggu itu sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan gitu kan. Aduh ini buang waktu, mungkin waktu yang lain bisa dipergunakan untuk kegiatan lain, tapi ini kita malah menunggu. Nah, ini kan menunjukkan kepekaan. Kita menghargai orang lain tentang waktu. Lalu adanya tumbuh kepedulian. Ya, jadi dengan manfaat disiplin, kita bisa menumbuhkan integritas, mampu memikul tanggung jawab dan mampu memecahkan masalah. Jadi ketika misalnya orang yang berdisiplin itu pasti dia memiliki integritas, dia akan memegang prinsip ya, prinsip bahwa yang mana boleh, yang mana tidak boleh, karena dia tahu aturannya. Ya, dia tahu aturannya. Sehingga dia akan berupaya untuk tidak melanggar aturan. Lalu manfaat disiplin yang ketiga adalah menumbuhkan sikap patuh.
Ya, artinya ketika seseorang menaati aturan, maka dia bisa dikategorikan sebagai orang yang patuh. Patuhnya ini bukan karena takut, ya, tapi karena dia merasa bahwa saya harus menghormati orang lain dalam perilaku saya. Seperti itu, ya. Lalu, manfaat disiplin yang keempat adalah mengajarkan keteraturan. Nah, tadi kan kita tahu ya, ada 3 elemen disiplin itu diantaranya adalah continue ya, keteraturan terus-menerus ya. Jadi nggak bosan-bosan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dalam agama kita ya, agama Islam, mungkin di agama yang lain juga sama, misalnya kayak Kristen juga setiap hari Minggu harus ke gereja dan ada jam misanya gitu kan. Nanti jam misa yang pertama, ada jam misa yang kedua. Termasuk juga kalau misalnya untuk agama kita yang sesama muslim itu ada waktu-waktu sholat ya. Dan waktu-waktu sholat itu sudah pasti ketika azan berbunyi maka kita harus berkumandang, maka kita harus sholat. Nah, ini juga sebenarnya mengajarkan secara tidak langsung membentuk kita untuk bisa lebih disiplin ya, menghargai waktu dan lain sebagainya ya. Nah, itu mengajarkan keteraturan sehingga akan tercipta kebiasaan-kebiasaan positif. Ketika kita misalnya sudah terbiasa sholat tepat waktu, ada suara azan, kita pasti langsung bergegas untuk wudhu. Tapi kalau misalnya kita belum disiplin, nanti aja deh ya sholat di antara dua waktu, misalnya zuhur dan asar tengah-tengah gitu kan. Nah, biasanya juga ini nanti akan mempengaruhi perilaku kita. Bisa jadi kita akan menjadi individu yang suka menunda-nunda pekerjaan, ya seperti itu. Lalu, disiplin juga menumbuhkan rasa percaya diri. Orang yang disiplin akan cenderung percaya diri. Kenapa? Karena orang lain mempercayai kita. Orang lain mempercayai ucapan kita. Ketika kita bilang besok saya datang jam 8 ya, insya Allah. Nah, orang akan bilang, wah biasanya nih Bu Sri kalau bilang jam setengah 8 datang, itu biasanya tepat waktu pas jam setengah 8 nih. Jadi saya harus sudah ready gitu ya. Karena merasa malu kalau misalnya nanti telat. Nggak apa-apa lah mulai dari malu dulu ya. Karena memaksakan diri untuk bisa mengikuti hal yang positif. Atau misalnya ketika menyampaikan sesuatu, informasi, itu pun akan bisa diterima dengan baik dan dipercaya. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa melakukan hal yang baik gitu ya, dan sudah terbiasa disiplin. Sehingga orang yang disiplin itu akan percaya diri ya. Lalu kaitannya Bu dengan produktivitas kerja itu apa ya? Nah, kita tahu dulu apa sih itu produktivitas kerja ya? Produktivitas kerja adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Jadi, antara gitu ya sumber daya yang kita miliki dengan keluaran ini memang harus bagus gitu ya. Jadi, kalau bisa hasilnya optimal gitu. Nah, ini menurut Sedar Mayanti ya, dalam buku Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jadi misalnya, apa sih sumber daya yang dimiliki dalam suatu organisasi? Ada waktu, ada SDM, ada sarana dan prasarana ya. Nah, ketiga hal ini misalnya kita kelola dengan baik sehingga nanti akan lahir yang disebut dengan produktivitas. Jadi produktivitas ini nanti outputnya adalah tujuan atau goal yang memang bisa kita capai ya. Nah, apa sih yang membuat kadang-kadang kita tuh menjadi tidak produktif ya? Nah, ini riset dari Nottingham Trent University menyebutkan bahwa rata-rata ya handphone nih salah satunya. Kita mengecek handphone itu bisa 85 kali sehari ya. Riset lain menyebutkan itu bisa sampai 150 kali sehari. Coba ya, ada yang udah pernah ngitung belum? Saya lagi nulis, lihat handphone dulu gitu. Ada WA masuk nggak ya? Lagi ngetik tugas, lihat handphone dulu gitu ya. Sehingga kita teralihkan ya. Nah, semakin muda umur kita semakin sering mengecek frekuensi handphone. Ya, jadi biasanya kalau anak-anak kan lebih sering juga sih kalau pegang handphone tuh pasti lebih lama dibanding dengan kita. Kita kadang-kadang saya bisa nggak pegang handphone setengah hari juga nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak mungkin karena aktivitasnya juga ya, lihat TikTok dan lain sebagainya, itu juga membuat mereka lupa waktu ya. Nah, ini yang harus kita ajarkan kembali untuk masalah kedisiplinan ya. Nah, asumsinya kita tuh tidur 8 jam sehari ya, maka sisa waktu yang terjaga kita adalah 16 jam. Nah, itu setara dengan 960 menit ya. Dalam waktu 960 menit kita mengecek handphone misalnya 85 sampai 150 kali, maka artinya kita tuh mengecek handphone itu sekitar 7 sampai 12 menit sekali.
7 menit ngecek, 12 menit ngecek ya. Nah, ini yang kadang-kadang mengganggu produktivitas kita ya. Nah, masalah nggak sih? Ya masalah gitu loh ya. Kenapa? Karena itu bisa menurunkan produktivitas hingga 40% dan juga mempengaruhi ketelitian 50%. Ya, ketika kita lagi bekerja, terus kita ngecek handphone tiap 7 menit atau 12 menit gitu ya, biasanya ntar lupa, tadi ngapain ya? Terusnya sampai mana ya? Seperti itu ya. Yang kedua, menurunkan rentang perhatian atau fokus. Ya, jadi yang tadinya kita lagi fokus ngerjain apa, jadi terdistraksikan, atau harus menjawab komen dan lain sebagainya. Yang kedua, hilangnya ruang berkreasi. Kita fokus hanya digital aja, tapi kita seolah nggak punya waktu untuk melakukan hal yang lain, ya. Nah, jadi hati-hati untuk disiplin juga menggunakan gadget kita, ya. Fokus dulu pada tujuan, apa yang mau diselesaikan, seperti yang saya sampaikan, harus bikin target dulu, pekerjaan ini selesai berapa lama, supaya kita nanti bisa fokus, baru kita misalnya lihat handphone kita, bolehlah misalnya 10 menit, lalu kita harus kembali balik lagi, seperti itu. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi produktivitas ya, ada behavior, ada attitude, ada ability, skill, dan knowledge ya. Ini sangat mempengaruhi produktivitas. Behavior berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan kita, perilaku kita ya, dengan attitude juga sikap kita seperti apa. Nah, behavior dan attitude ini bisa terbentuk dengan positif ya dan baik apabila kita memiliki disiplin yang baik pula. Ya, jadi kedisiplinan mempengaruhi produktivitas. Kenapa? Karena tadi dengan disiplin salah satunya manfaatnya adalah kita akan bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan positif. Kita akan memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Lalu kita juga akan lebih percaya diri ya. Nah, ini behavior orang percaya diri kan berbeda kan? Lalu kita juga lebih bisa menghormati orang lain. Kita juga bisa lebih peka terhadap orang lain. Nah, sehingga dalam bekerja ya ataupun misalnya teman-teman sekarang masih kuliah misalnya ya, ada yang sudah kerja juga kan ya. Nah, ini produktivitasnya akan menjadi lebih optimal. Kenapa? Karena kita benar-benar menghargai waktu. Ya, sesuatu yang tidak bisa kembali lagi adalah waktu. Kalau kita ngetik salah, kita bisa undo ya. Tapi kalau waktu kita terlewat 10 menit saja, itu sudah nggak bisa kita balikin lagi. Ya. Lalu abilities, kemampuan. Tadi orang yang disiplin salah satunya itu adalah orang yang memiliki keinginan dan juga harus memiliki kompetensi. Ya, jadi harus ada ilmunya gitu loh. Nggak cuma ingin doang disiplin, tapi mungkin kita harus mencari cara, oh ternyata pakai tools yang ini tidak, saya udah nyalain alarm nih, tapi kok ternyata nggak bangun-bangun ya, ada cara yang lain nggak? Nah ini kan knowledge ya, abilities, kemampuan kita terus, termasuk skill. Nanti lama-lama kalau kita sudah jadi disiplin, bagus, kita misalnya itu akan bentuk skill kita menjadi lebih baik. Kita sudah pelajaran tentang A, kita sudah paham tentang B, lalu saya harus belajar lagi tentang C, sehingga kita akan menjadi individu yang bertumbuh ya, bertumbuh terus-menerus untuk belajar menjadi lebih baik. Nah, tadi didampingi juga dengan knowledge ya, skill tanpa knowledge kita akan bakal stuck ya, kita nggak maju-maju kalau misalnya tidak ada knowledge. Oleh karena itu, makanya kalau kita belajar itu sepanjang hayat kita ya, selama kita hidup belajar. Kayak saya juga mungkin harus terus belajar terus gitu ya. Karena kita akan hidup di zaman yang mungkin kita lalui itu nanti berbeda ya. Baik, teman-teman, itu saja yang mungkin saya bisa review berkaitan dengan disiplin dan produktivitas ya. Saya berharap ya mudah-mudahan teman-teman bisa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa itu disiplin, manfaatnya dan lain sebagainya. Ya, juga sudah memahami juga bagaimana kaitannya disiplin kita ya secara pribadi akan sangat mempengaruhi produktivitas kita baik di tempat kerja ataupun produktivitas kita di kampus. Itu saja teman-teman semuanya. Oke, nanti kita ketemu lagi di episode yang lain ya. Udah kayak drama ya episode ya. Di episode yang lain nanti saya akan mungkin nanti di pertemuan keempat kita akan review ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.